Kita masuk ke YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa asrafi ubbalik asadil arwi wal ayam wa imami thaibati wal haram wa tarjumani bilisanil bilam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilu syarafai ya Rab zilu syarafai ya Rab zilu syarafai ya Rab ya Rabbi karama wa ta'zima wa rifata wa mahabata wa birra wa salim raja wa tabaraka wa ta'ala anta al-fahri al-ali wa qariyadari sadatina wa adimmatina wa mahwalina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي قد شفاعته بكل حول من الأحوال المقتدمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد القوم والمولين والفريقين من الأرض ومن العالمين المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم يا صالح وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masih Allah berikan pada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa menghadiri pengajian kita pada malam Ahad ini di Masjid Jami' Nurul Hidayah. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat soleh kita ke tempat yang mulia ini mendapatkan ridha, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang Al-Fagir hormati dan cintai segenap para asatidah, para hujaj, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat. Di antaranya Ketua DKM kita Bapak Ustadz Syahabuddin MA, Bapak Ustadz Namin Setiawan, orang tua kita Bapak Fauzi, Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rohili, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Badingo, dan seluruhnya jamaah Masjid Jami' Nurul Hidayah yang mohon maaf nggak disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tak mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita mulai kajian kitab, kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya. Allah taala terima amal ibadahnya. Allah taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat wal afiyah, diberkahi usia kita, diberkahi waktu kita, diberkahi rizki kita, anak, istri, keluarga kita, keturunan kita dijadikan anak, keluarga, istri, keturunan yang saleh dan salihah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa asharihi. ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين. ثم إلى أرواح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصلى أعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا علي أبي علوي من مشارق الأرض إلى مغاربها. ثم إلى أرواح خصوصا شيخنا ومربي أرواحنا الإمام عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب حسن والحبيب مهدي والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاتري سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف والحبيب الشيخ بن سالم العطاس والحبيب الرحمن بن شيخ العطاس حبيب علي بن أحمد بن شهاب. ثم إلى أرواح Bapak Ustadz Haji Marta bin Haji Sawi bin Buasan. ثم إلى أرواح أهل جماعة مسجد جامع نور الهداية، والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا رفة العلم وحسن أخلاقنا وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف حفظه الله تعالى وأدام نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita masih tentang masalah khisalul fitrah. Kemarin telah dijelaskan diantaranya adalah taklimul adhafir, menggunting kuku. Ya, masih ingat gak Pak gunting kuku? Ya, ada berapa metode? Ada 3. Ya, ada 3. Kemarin sudah dibahas. Mungkin kalau yang belum jelas lihat lagi YouTube-nya Bang Dul. Bang Dul ya namanya Ustaz. Dul Hai. Lihat sendiri deh. Itu bagian tangan. Adapun bagian kaki, amma asabi'ur rijlain, adapun menggunting kuku kaki, fayabda'u min khisiril yumna ila khisiril yusra. Mulainya, bagusnya, dianjurkannya, disunnahkannya dari kelingking kanan sampai kelingking kiri. Enak tuh, kalau kaki enak dari kaki kelingking kanan sampai kelingking kiri. Udah, nggak kayak tadi tangan tuh. Tangan di sini ada khawasyib, ada khobas dan lain-lainnya. Imam Ghazali, kedua Imam Nawawi pendapatnya ada berbeda sedikit tentang cara yang mana digunting duluan. Adapun kaki mulainya dari kelingking kanan sampai kelingking kiri. Wa yusannu taklimu yaumal itsnain wal khamis. Dan disunnahkan gunting kukunya di hari Senin atau di hari Kamis. Hari Senin dan Kamis. Wa bukratul jum'ati, dan Jumat pagi hari. Pagi waktu Jumat itu disunnahkan juga. Jadi disunnahkannya hari Senin, Kamis dan Jumat pagi. Wa ghuslul asabihi ba'dahu, dan disunnahkan mencuci jari-jarinya setelah digunting. Setelah digunting dicuci, dibersihkan. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Hal yang remeh aja, yang kadang-kadang kita suka remehkan sebelum makan cuci tangan aja, kadang-kadang kita suka kelupaan. Apalagi kalau makanannya enak, 1 nampan berlima. Wah, kalau gue cuci tangan, kambingnya hilang nih. Nggak dapat dagingnya nih, mah bures ini. Nah, itu. Terutama juga kadang-kadang yang kita memang perkara yang sudah menjadi umum di tengah-tengah kita, kalau kondangan Pak, di gedung makannya pada berdiri. Kenapa Ustaz? Nggak dapat bangku. Nggak dapat bangku. Untung makan berdiri itu, makan duduk itu tidak diwajibkan. Untungnya hanya disunahkan, karena dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Nabi pernah minum berdiri. Makanya kalau di Hadramut itu ulama mensiasatinya. Ane lupa di kitab apa, nanti coba Ane cari lagi. Itu ketika kita nggak memungkinkan untuk berdiri atau tidak kita tidak memungkinkan untuk kita duduk, maka disunnahkan, dianjurkan tuh, ada sebagian ulama mengatakan menggerakkan jari-jarinya dari nyentuh ke tanah, naikin lagi gini.
agar tidak menghilangkan pahala kesunahan duduk. Duduk di jarinya di gini nih, turunin, naikin lagi. Giniin. Itu coba aneh lihat kitabnya. Anda pernah bahas itu juga, nggak salah Mas Khairani, ya, Mas hadis yang lainnya. Nah, itu digerakkan kakinya. Kalau tidak memungkinkan tuh, afdolnya duduk. Ya tapi yang undangannya 300, bangkunya 100, mau duduk di mana? Ya kan? Nah, itu maka kita cari solusi-solusi yang memudahkan, yang tidak menghilangkan kita punya pahala. Ya, untung alhamdulillahnya Nabi pernah minum diri, alhamdulillah. Ya, Nabi itu sangat rahmat. Sampai kemarin siwak juga kan Nabi bilang, kalau nggak ngeberatin umat ana bakal pakai ini siwak setiap hari, setiap sholat. Ini riwayat setiap sholat. Karena anda takut ngeberatin umat ana, maka tidak diperintahkan oleh Nabi SAW untuk selalu bersiwak. Udah dibahas yang telah lalu. Sekarang al-khoslatu sabi'ah, ya, bagian yang ketujuh yang disebut khisalul fitri juga, al-khitan, yaitu mengkhitan. Udah kayak jadi bahasa Indonesia nih ya, khitan. Aslinya bahasa Arab khitan, Pak. Kalau bahasa kita ini sunat. Sunat. Nah, itu termasuk khisalul fitrah juga, membersihkan anggota badan kita, seluruh dia badan kita, kuku, bersiwak, sikat gigi dan lain. Khitan juga termasuk. Ya. Apa sih khitan? Wa huwa qat'ul jildati allati fawqal farji. Yaitu menghilangkan kulit, atau memotong atau mengeset, ya, bahasa gampang deh. Kulit yang ada di atas kemaluan disebut khitan namanya. Menghilangkan, ya, membuang bisa, ya, kulit yang ada di atas kemaluan disebut khitan. Ya, itu khisal. Nah, lihat berapa banyak anak kecil tuh kadang-kadang kalau belum disunat, ya, kadang-kadang suka menjadi kristal di ujung kemaluannya, pas ngencing nggak bisa keluar. Nah, Anda punya ponakan begitu tuh, waktu itu umur 2 tahun, ngencing, ngelembung, sakit ngomong begitu. Ya, Islam ngajarin tuh, dibersihkan. Itu Islam bersih, udah Islam mah nggak ada agama sempurna, Islam nggak ada. Sampai masalah sunat dibahas begitu. Bersih, dibersihkan dari sisa-sisa kencing, sisa-sisa najis. Makanya termasuk khisalul fitri juga namanya khitan. Lalu hukumnya gimana tentang khitan? Nah, ini ada beberapa pendapat berbeda, ada beberapa pendapat para ulama madzhab. Ya, kalau dalam madhab Imam Syafi'i, hukmuhu wajibun lirrajuli walil mar'ati al-balighain. Ya, hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan yang telah balik. Jadi laki-laki dan perempuan dalam madhab kita Imam Syafi'i hukumnya wajib. Ya. Jadi kalau kita punya anak perempuan itu khitan, punya anak laki dihitan. Kapan wajibnya? Ketika dia sudah balik. Ya, ketika dia sudah balik. Hadza huwal mu'tamad inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Ya, ini pendapat yang mu'tamad menurut mayoritas ulama Syafi'i dan ulama Hanabilah. Ulama Imam Ahmad ibn Hambal mengatakan sama, hukumnya wajib bagi laki dan perempuan. Amma indal Hanafiyah wa Malikiyah fahuwa sunnatun fi haqqihima. Adapun dalam mazhab Imam Hanafi, ya, mazhab pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah, hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi khitan bagi laki-laki dan perempuan menurut ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah hukumnya sunnah. Bagusnya khitan, ya, tapi kalau nggak dihitan tidak berdosa. Ya. Nah, ini perbedaan pendapat seperti ini merupakan rahmat buat kita, Pak. Merupakan solusi di dalam kehidupan kita.
Ya, coba antum bayangin, ada seseorang yang sudah tua, taruhlah umurnya 60 deh, jangan tua-tua banget. Baru masuk Islam, baru masuk Islam. Dalam mazhab Syafi'i, potong itu, potong kalau belum sunat, potong. Tapi problemnya dia punya gula, Ustaz, penyakit gula. Gimana dibawa potong sedikit kena semua. Nah, ini ya kita lihat pendapat-pendapat yang lain yang mensunahkan untuk tidak dikhitan. Nah, ini rahmat buat kita, Pak. Coba problem kan, kagak jadi masuk Islam dia. Lah saya gula, Ustaz. Ya dipotong, Allah kejem banget Islam tuh gitu dah. Nah, kita kasih pendapat yang disunahkan untuk dikhitan. Yaitu pendapat siapa? Pendapat Hanafi dan pendapat Maliki. Nah, ini merupakan rahmat buat kita ya, karena di dalam kayak masalah umroh gitu kan, ada orang yang bilang ketika tawaf itu kan wudhu hati-hati batal tuh ketika bersentuhan dengan perempuan. Nah, itu kan kalau kita kurang-kurang ilmunya Pak, jadi bingung nanti di sana. Waduh gimana nih, ada yang bilang ulama suruh pindah mazhab saja, taklid dulu sebentar. Pada mazhab yang mengatakan menyentuh perempuan tidak batal wudunya. Padahal kalau kita kaji lagi lebih dalam madhab, jangan pindah madhab. Dalam madhab Syafi'i pun ada yang mengatakan yang menyentuh itu yang batal, yang disentuh yang nggak batal. Ada. Ya, nah makanya ini butuh keluasan ilmu dan kebijaksanaan di dalam pengamalan. Jangan juga kadang-kadang orang yang sudah alim suka ngakalin. Yang tidak saatnya dia memakai itu, dia pakai itu. Ya, pendapat-pendapat yang lemah dikeluarin ke sembarangan orang, ke sembarangan tempat. Akhirnya orang-orang pada ngegampangin dan lain-lainnya. Jadi ada cara-caranya memberitahukan pendapat-pendapat yang mungkin bukan mu'tabarah, gak sembarangan. Jadi hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Wa yusannu ayakuna fil yaumi sabi'i min yaumil wiladah. Dan disunnahkan di khitannya itu hari ke-7 dari kelahiran. Di hari ke-7 dari kelahiran. Itu sunnahnya begitu tuh. Ya, anak kita 7 hari lahir di khitan. Sunnahnya begitu. Kan kita kadang-kadang ada beberapa banyak hal. Gak tega Ustadz, ya gitu kan. Atau gak siap rewel misalkan. Macam-macam orang tua. Atau kagak berasa saat kagak nanggok. Ya macam-macam. Ya. Macam-macam kebijaksanaan orang tuanya. Tapi yang anak rasakan, anak-anak udah disunat itu, si Abu Bakar. Ya, hari ke-7. Dan lebih enak, Pak. Lebih enak. Sekarang sunat sekarang, khitan sekarang ini macam-macam modelnya, nggak kayak kita dulu. Kita kan dibuncit rata-rata nih. Ini orang Betawi ini buncit nih, bengkong. Ya, udah pilihannya bengkong, nggak dokter, udah itu 2. Sekarang macam-macam Pak, banyak. Itu anak-anak nggak dijahit rapi, nggak disuntik pakai kegas gitu. Nah, itu cuma 2 hari doang rewel anaknya kecil, netein udah selesai. Udah kering begitu, udah rapi udah. Enak kita nggak repot bikin walimatul khitannya dan lain-lain. Nggak pusing-pusing, udah tenang. Takut ini anak rewel kan, udah gede kan, mencak-mencak kita bingung sunatnya, udah susah banget yang sunat nih. Ya, umur segitu, alhamdulillah. Tergantung kitanya deh ya. Nah, tapi sunnahnya memang di hari ke-7 dari hari kelahirannya. Ya, tapi kalau kita nggak tega, ya itu kan hanya disunahkan saja. Kalau mungkin anaknya kecil banget, apalagi mohon maaf lahirnya misalkan prematur, ya kan. Nah ini kan kesian juga mungkin ya, masih merah atau gimana ya, masih macam kebijaksanaan orang tuanya, semuanya bagus ya. Tapi di sini katakan disunahkan di hari ke-7 dari kelahirannya. Baik laki maupun perempuan.
Kalau perempuan mah enak perempuan, cuma dikeset dikit doang aja, jenggernya di apa sih disobekin dikit, ya itu. Godruhu kadarnya gimana di sunat? Ya, apa semuanya enggak? Ya, lirajuli bihaisu yaqta'u jami'al jildah allati tughatti jami'al hasyafah ra'sa dzakari. Ya, kadarnya bagi laki-laki ya, sekira-kiranya memutuskan atau memotong seluruh kulit yang menutup kepala zakar, kepala kemaluan. Kulit yang menutup kepala kemaluan dipotong semuanya. Ya, biar ujung kepala kemaluannya keluar dan terbuka. Nah, disebutnya dalam bahasa Arab hasyafah. Nah, hasyafah ini sangat penting. Ya, sangat penting kenapa? Ya, itu kadar seseorang dikatakan dukhul. Ya, banyak mohon maaf mungkin anak muda pengantin baru nggak paham. Ya, dia tidur malam sama istrinya enggak, aneh belum masuk semua. Baru sedikit dia nggak mandi janabah airnya. Sholat subuh makmum sama Ustaz Sahab. Misalkan sama Ustaz Ali, sama Ustaz Namin, kagak sah dia, masih mengandung janabah. Jadi kadar kita diwajibkan mandi hadas besar itu masuknya ra'su zakar hasyafah tersebut ke dalam kemaluan perempuan, mohon maaf. Keluar nggak keluar semua atau enggak, segitu masuk wajib mandi. Nah, ini kadang-kadang nggak paham kan. Ya, ini fikih harus dibahas. Ya, nah itu kadar situ masuk, nah, keluar nggak keluar wajib mandi. Ya, kalau kita ibadah, sholat dan lain-lain masih membawa hadas, maka nggak diterima sholat kita. Ulangin lagi. Ini yang harus kita perhatikan, hasyafah itu. Ya. Lalu kalau nggak ada hasyafahnya gimana itu? Nah, itu problem itu. Itu kalau fikih begitu tuh kita. Waktu di Hadramut orang ada aja nanya, kayak wudhu kan wudhu dari ujung tangan sampai sikut kan Pak bener gak? Syekh kalau nggak ada sikutnya gimana? Loh, nah ini hasyafah, kalau nggak ada hasyafahnya gimana sih? Itu problem. Ya, banyak dalam fikih itu. Ya, pengandaian. Kalau begini, syekhnya di Hadramut itu ditanya makin suka syekhnya. Kalau nggak tahu dibilang wallahu alam, sauraji ba'din katanya. Sa'ukhbirukum al-yaumil ati. Ini bakal kasih tahu insyaallah di pertemuan yang selanjutnya. Senang dia. Kenapa? Dapat permasalahan baru sehingga dia bisa murojaah di kitabnya. Ya. Walil mar'ati, dan bagi perempuan qat'u ma yutlaqu alaihi musammal qat'i minal bazri. Ya. Memotong sesuatu yang dinamakan apa namanya klitoris ya, bazri, klitoris. Jadi klitoris katanya sih, wallahu alam, saya ini nggak ngerti nih, ini juga aneh kurang paham masalah perempuan juga. Katanya di ujung klitorisnya tuh kayak ada jengger dikit. Nah itu dikitin tak gitu doang. Ada jengger. Bukan dipotong klitorisnya ya, hati-hati tuh, banyak yang salah, hati-hati. Nah itu hati-hati tuh, mesti tanya dokter sama ulama yang ahli dalam hal tersebut. Anak aja nggak ahli, kenapa? Anak nggak tahu kayak gimana bentuknya. Gimana pas baru lahir kita punya anak perempuan, kita nggak bengkek, nggak tahu kayak gimana. Nah katanya tuh ada jenggernya dikit tuh, katanya itu dihilangin dikit tuh. Gitu. Nah ini mesti tanya sama para dokter dan ulama-ulama yang memang ahlinya. Jadi kalau bukan ahlinya jangan banyak ngomong dah. Nah, ini bukan ahlinya nih Ana masalah ini. Ya mungkin yang ada ahlinya lebih tahu dah. Ya, tanya fas'alu ala dzikri, kan Allah udah bilang begitu. Tanya sama ahlinya. In kuntum la ta'lamun. Antum mau bangun satu bangunan nih, mau bangun rumah. Tanya sama arsitektur, sama kuli bangunan. Jangan tanya sama tukang cendol. Mana tahu dia adukan semen sama adukan pasir berapa. Nanya masalah hukum Islam ya tanya sama ustadz di situ.
Nanya masalah jenazah, tanya sama ustadz atau orang yang biasa memandikan jenazah dan lain-lainnya. Tanya masalah bisnis, tanya sama orang bisnis. Jangan antum mau bisnis, tanyanya sama ustadz. Ustadznya bukan bisnis. Rugi terus antum. Tanya sama ahli. Mungkin kalau doanya gimana Ustaz? Doanya nih Ustaz, biar lancar rezekinya. Boleh, bisa. Baca suratul waqiah, sholat duha, istighfar, sholat malam. Banyak cara-caranya. Tapi kalau strateginya tanya sama orang yang ahlinya. Gak semua orang mumpuni ahlinya. Ustadz pun ada kespesialisannya. Ada ustadz ahli hadis, belum tentu ahli tafsir. Ada ustadz ahli fikih, belum tentu ahli hadis. Macam-macam. Ada ustadz ahli tauhid, belum tentu ahli ini. Jadi punya spesialis kebiasaan keunggulannya masing-masing. Dokter aja banyak-banyak Pak. Dokter banyak gak? Dokter. Ada dokter gigi, ada dokter kulit, dokter mata, dokter hidung, ya kan? Dokter kemaluan, dokter dalam. Bapak mau berobat sakit gigi sama orang, sama dokter yang memeriksa, dokter kuping. Berani Pak? Ya, segitu juga sama ulama kita nanya nih, ini masalah apa nih? Masalah kiblat. Tanya sama orang yang ahli falak. Ya, sama orang yang ahli falak. Ya. Karena aneh pribadi bukan ahli falak. Tuh aneh lakuin. Aneh pribadi bukan ahli falak. Cuma memang aneh punya teman banyak yang ngerti ahli falak. Terutama ada punya saudara di tempat itu namanya Kiai Nur Hadi. Nah, itu salah satu yang diminta sama pemerintah itu, lembaga otoritas untuk menghitung hilal dan lain-lainnya. Ya, di situ tuh di Masjid Tebet Barat itu keluarga binaan semua di situ tuh. Nah itu salah satunya. Nah, beliau belajar langsung sama Habib Usman, bapaknya, bapak njitnya Kiai Haji siapa namanya itu. Belajar langsung muridnya Habib Usman bin Yahya. Nah itu ahlinya. Tanya sama yang ahlinya. Semua ada kebiasaan dan keahliannya masing-masing. Baqiyatu khisalil fitrah, ya, termasuk daripada bagian-bagian yang terakhir daripada khisalil fitrah, qassu syaribi, ya, menggunting apa namanya, kumis, ya, kumis sunnah digunting, dirapihkan. Sunnahnya digunting. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i sunnah bukan dihalak, ya, walaupun ada pendapat yang mengatakan nggak apa-apa dihalak. Aneh termasuk memakai pendapat yang dihalak karena aneh nggak biasa, nggak biasa kayak gimana gitu. Ala kulli hal, tapi afdalnya, bagusnya dirapihkan, digunting, ya, nggak dipotong habis. Bihaitsu tadharu humratus syafah, ya, sekira-kiranya nampak bibir kita yang merah. Jadi kalau kumisnya sudah melebihi bibir, menutupi bibir kita yang merah, sunnah untuk digunting. Ya, jangan bibirnya digunting, kumisnya digunting, biar rapi. Kan kalau ketemu janda enak, bener apa enggak? Ya, senyum tuh enak kalau ya Allah. Ya. Kalau kumisnya sampai nutupin bibir, ya nanti nyangkut makanan Pak. Ya maklum, sambal, ada sambal bawang di sininya, ya, campur-campuran, dibersihkan, itu Islam. Ya, dibersihkan, jangan sampai nutupin bibir kita yang merah. Kalau sudah nutupin bibir kita yang merah, dirapihi. Ya, bagusnya digunting, dirapihi. Ya. Wa ghuslul barajim, dan dianjurkan juga mencuci lipatan jari, wahya zuhuru uqdil asabi', yang nampak daripada lipatan jari. Nih. Jangan begini deh, ntar nyontohnya lain. Gini nih. Lipat-lipatan ini dibersihkan. Nah, tuh lipatan-lipatan kan jari ada lipatan tuh. Nih gini-gini nih. Ini lipatan nih. Nah, ini dibersihkan. Insyaallah Islam ya, dibersihkan. Sunnah dibersihkan. Kan banyak kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang sininya pada hitam banget.
Ya, mungkin nggak pernah dibersihkan. Kalau wudhu ditekan, didalek, digosok. Kalau mandi juga digosok, sunnah. Ya, makanya kalau orang sering wudhu, kenapa? Nampak cahaya dari wajahnya, dari anggota badannya, karena bersih deh. Satu bersih, ya. Sehari wudhu 5 kali minimal, ya kan? Belum sholat sunnahnya, belum sholat malamnya, belum mandinya, bersih. Apalagi kalau dia ngamalin sunnah Nabi, istinsyaknya yang benar, ya, madmadahnya yang benar, rapi urusan sebenarnya. Cuma kitanya aja kadang-kadang males. Sama ana juga sama. Kadang-kadang kita suka males dalam mengamalkan sunnah Nabi. Kalau ngamalin bersih, hidung masukin gitu tuh, keluarin lagi, kotoran di hidung. Kan kita tiap hari berapa kali nafas gitu ya, hirup oksigen. Ketemu asap, ketemu ini, knalpot, bis lah, akinya udah soak, kan ngebul tuh kita di belakang tuh, kan, tuh kita hirup, hidung kita ini kotor, dibersihkan 5 kali sehari minimal dibersihkan. Masya Allah, ya tinggal kitanya aja dah, itu cuma begitu-gitu doang kalau wudhu, ya kan, begini-begini doang nih, padahal dimasukin air, keluarin pakai tangan kiri, gitu. Ini kita cuma nyolek doang, jarang nyobain. Padahal sunnahnya, jangan ditelan, itu telan lagi. Sedot, buang, pakai tangan kiri. Ajarin, madmadahnya kemarin diajarin, kumur, sampai mubalaghah. Keluarin, yang di sininya, keluar semua, keluarin. Kalau wudu, kumur-kumurnya juga mubalaghah disunahkan, illa shaum, kecuali lagi puasa. Kalau lagi puasa nggak boleh mubalaghah. Lagi puasa mubalaghah, haji mumpung, kali aja jatuh, kata gue main, aus banget saat, ya Allah, gua yang mubalaghah dah, kata Ustaz Ali mubalaghah, dia nggak dengerin tuh pas illa shaumnya, dia nggak dengerin, dia tidur. Kata Ustaz Ali, wudu sunnahnya, madmadahnya mubalaghah dia wudu kan, wah, ketelen, nggak apa-apa dia sunnah kan, kata sunnah, ya sengaja. Hati-hati tuh, sengaja nggak sengaja, kalau ente wudunya mubalaghah batal puasa ente, batal puasanya, sengaja nggak sengaja. Kenapa? Mubalaghah. Tapi kalau ente kumur biasa, ente lepehin, ada sisa-sisanya kayak berasa begitu, batal nggak batal kalau nggak sengaja, ya. Kalau wudunya biasa, kalau mubalaghah batal. Nah, itu kita bisa dapetin hanya di majelis ilmu, ya. Kalau majelis ceramah nggak dapat masalah-masalah hal-hal detail seperti itu. Nah, ini kan waqi'iyah, sering kadang-kadang terjadi, ya. Mana tadi? Barajim, ya. Wa yukrahul qaza', dan dimakruhkan qaza'. Qaza' apa? Wal halqu ba'di sya'ri ra'si wa tarku ba'dihha. Mencukur, mengerok atau mencukur sebagian rambutnya dan meninggalkan sebagiannya. Ya, di sini dihabisin, sisain kayak anak pang begitu tuh. Tuh, qaza' tuh. Ya. Sininya botak sini nih. Tinggal sini doang nih. Nah, itu qaza'. Ya. Makruh. Bahkan sebagian ulama ada yang mengharamkan. Qaza' juga ada yang mubah. Kalau nipisin di sini nih, nipis di sini, tipis nih. Sini agak tebal, cuma tipis, nggak dikerok habis, tipis, ngerapihin bahasa gitu ya. Itu qaza' mubah, yang dimubahkan, yang diperbolehkan. Nah, itu seringnya kita begitu tuh. Ana seringnya nyukur begitu tuh. Rapihin aja, di atasnya jangan terlalu tipis, pinggirnya rapihin. Tipis juga nggak terlalu tipis. Nah, itu nggak qaza', itu boleh qaza' yang mubah. Sebut qaza' juga itu mubah, yang diperbolehkan. Yang nggak boleh kan abis sini, bos, sisain sini, nah itu hati-hati, atau sisain sini doang satu nih, itu qaza', nggak boleh, makruh, ya. Wal akhdhu minal anfaqati wal hajibi, dan mengambil atau mengkerok, ya, mengambil daripada anfaqah. Anfaqah ini bulu yang ada di bawah bibir, bukan jenggot, ya. Ada khilaf memang.
Ada yang mengatakan anfaqah ini bagian minal lihyah, termasuk daripada lihyah jenggot. Ada yang mengatakan enggak. Anfaqa lihyah. Ya. Ada yang mengatakan satu kesatuan, ada yang mengatakan enggak. Nah, ini kalau ini di apa namanya dicukur, anfaqa nih, dicukur, diambil maksudnya dicukur. Ya. Wal hajib dan juga alis dicukur, ya, itu sebagian ulama mengatakan makruh. Ya, sebagian ulama mengatakan makruh juga. Hal ini anfaqa cukur. Tapi kalau sampai dikerok, ya itu, sampai dikerok habis, ulama Syafi'iyah makruh, ulama Malikiyah haram. Makanya di kota Mekah saudara-saudara kita pada berjenggot. Karena mesti laki-laki punya jenggot katanya gitu. Kalau ada, kalau nggak ada mau tubuhin, sunnah Pak. Jenggot itu sunnah. Antum tidur ada jenggot, dapat pahala sunnah. Antum ikuti niat buat ikuti Nabi Muhammad SAW, dapat pahala sunnah. Tapi kalau nggak ada, niatin, dapat pahala juga. Emang nggak ada, qadar Allah takdirkan kita nggak punya jenggot, kita niatin, dapat pahala juga. Tapi kalau punya jenggot dirapihin juga, jangan sampai. Sunnah tuh, sunnah dipotong tuh kalau sudah dalam madhab Syafi'i sunnah dipotong kalau nggak salah kalau sudah melebihi sekepel. Kalau sudah kepel dirapihkan. Ala kulli hal, hukmu halqil lihya, hukum mencukur jenggot. Nah, sini dah. Nassal Imam Syafi'i fi kitabihi ala tahrimu haram. Kalau Imam Syafi'i dalam kitab asalnya, kitab mengatakan haram mencukur habis jenggot. Nggak boleh itu dalam nas aslinya Imam Syafi'i. Tapi menurut pendapat pribadi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i hanya makruh. Hanya makruh. Jadi kalau usahain jenggot itu dipelihara, dirapihkan, dibersihkan. Wa huwal mu'tamad Syekhul Islam Zakaria wa Ibni Hajar wa Ramli wal Khatib wa ghairihim. Pendapat ulama Syafi'iyah kebanyakan mengatakan hanya masuk dalam makruh saja. Kalau dikerok habis, jadi sisain ada. Terakhir, hukmu khidhabi sya'ri ra'si wal lihyati bisawad. Hukum mewarnai rambut jenggot dengan warna hitam, menyemir. Hukumnya apa? Warnain jenggotnya udah putih diwarnain hitam. Rambut udah putih diwarnain hitam. Gimana hukumnya? Haram. Illa lil jihad, kecuali cuma buat jihad perang. Naudzubillah Indonesia diserang. Yang umur 80 disemir semua itu. Bohongin. Kata musuh nih pakai drone 20 tahun semua nih. Wah, wadah laki-laki semua. Ngebohongin. Boleh bohong dalam perang, boleh. Kalau jujur, no Panglima TNI di situ. Lah, baik-baik namanya. Bohong nggak apa-apa, memang dianjurkan bohong ketika perang. Nggak boleh. Wal mar'atu, dan perempuan, bi'izni zaujiha inda ramli, diharamkan kecuali lil jihad. Wal mar'atu bi'izni zaujiha inda ramli, dan perempuan diperbolehkan dengan syarat izin suaminya menurut Imam Ramli. Bini kita rambutnya putih, kita bilang, oh ini warna hitam dah. Kalau kata Imam Ramli boleh, kata Imam Hajar nggak boleh. Bolehnya apa? Merah. Atau warna-warna selain hitam, coklat. Boleh Pak, bini kita suruh pakai rambut biar coklat dah. Biar gue tegel ya, gitu dong. Boleh. Abu Umar bin Hafiz itu jenggotnya dimerahin. Banyak ulama-ulama jenggotnya dimerahin. Salah satu sunnah juga merah. Ya wallahu alam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi arzaqina wa
وبارك لنا فيما رزقتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم Muhammad wa alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.